Salam, selamat pagi, salam sehat. Kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara Firman di hari Sabtu. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita dapat berjumpa melalui kebenaran firman Tuhan. Dan dialah menjadi kekuatan buat kita semua. Situasi pandemi, kita tetap diberi kesehatan. Selamat mengikuti dan Tuhan memberkati di acara Firman pagi ini. Aku cari damai hanya kepada Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Pun dapat menghidupku, dan seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, dan seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan sahabat baptis, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang menyapa kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman di hari Sabtu. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati kita. Halo sahabat baptis yang saya kasihi, kita berjumpa lagi di acara ibadah online pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan menjadi berkat buat kita sekalian. Kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, mengakhiri bulan pertama tahun 2021 ini, kami mau kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami menatap tahun ini dengan penuh keyakinan iman kami bahwa Engkau Allah yang sanggup memelihara, memenuhi segala keperluan kami dan melindungi kami dari paparan COVID-19. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus, mau memohon pimpinan. Amin. Saya Pendeta Ivan Budianto, dan saya pagi hari ini mengajak kita sama-sama untuk kembali belajar. Ketika kita mengakhiri bulan Januari ini, saya dari awal mengajak kita sama-sama melihat bahwa mari kita tatap tahun 2021 ini dengan pengharapan yang penuh kepastian. Mengapa? Karena kita memiliki Allah sebagai sumber pengharapan kita. Bahkan firman-Nya menguatkan kita. Dengan kekuatan Roh Kudus kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Nah, luar biasa sekali karena dengan demikian kita bisa memiliki apapun juga harapan-harapan kita masing-masing. Apakah itu berhubungan dengan kondisi sekarang, perlindungan Tuhan untuk paparan COVID-19, kesehatan, atau mungkin finansial, keuangan kita, ataupun rumah tangga kita masing-masing. Pengharapan buat putra-putri kita yang juga masih terkendala dengan kondisi pandemi ini, belajar secara online. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dan kali ini pagi ini saya mengajak kita sama-sama untuk
belajar dengan satu tema, mari kita kumandangkan kemenangan. Mari kita mengumandangkan, menggemakan kemenangan iman kita di dalam perjalanan hidup sepanjang tahun 2021 ini untuk meraih pengharapan-pengharapan kita. Dan saudara-saudara, hari ini kita boleh melihat bahwa situasi belum menunjukkan hal yang menyenangkan buat kita. Tetapi mari kita jangan sampai berputus harap bahwa di dalam Kristus Yesus kita masih terbuka pengharapannya begitu luas sekali. Dan itu sebab firman Tuhan mengajar kita supaya kita bisa meraih kemenangan-kemenangan kita dalam meraih pengharapan-pengharapan kita atas hidup ini. Nah, kitab Amsal pasal 18 ayat 21 berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudara-saudara, seringkali kita tertipu, terjebak dengan mengatakan hal-hal yang salah yang tidak pernah kita harapkan, tetapi itu keluar dari mulut kita. Mungkin kita sering mengatakan bahwa kok susah sekali tuh hidup sekarang ini, apalagi kondisi-kondisi seperti ini ya. Anak saya kok sulit sekali diomongin, apalagi kesehatan saya kok tidak berubah-ubah, tidak lebih baik tapi semakin buruk. Keuangan juga semakin sulit, biaya semakin besar dan sebagainya. Hal tidak menunjang harapan kita ke depan, yang melemahkan iman kita. Nah, mari kita akan melihat bahwa perkataan kita itu menjadi buah ketika kita terus memperkatakan. Buah yang bisa kita pilih, apakah kita mau memperoleh buah yang baik dari yang kita perkatakan, atau buah yang tidak menyenangkan buat kita. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29, Rasul Paulus berkata demikian kepada jemaat di Efesus. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Efesus supaya memakai perkataan yang baik, supaya orang yang mendengarnya boleh mendapatkan kasih karunia, boleh mendapatkan karunia-karunia dari Allah yang artinya melampaui harapan-harapan kita. Dari yang Allah berikan pasti sangat baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ketika kita mau menyampaikan perkataan-perkataan, telinga kita yang pertama kali mendengar juga. Dan itu kembali kepada diri kita. Semakin kita mengucapkan, semakin kita sering mengatakan, maka firman itu akan tertanam dalam roh batin kita. Dan kalau kita perhatikan, rupanya banyak orang tidak menyadari perkara ini, sehingga seringkali justru mengatakan hal yang negatif, hal yang tidak diharapkan terjadi dalam hidupnya, menjadikan ucapan-ucapan yang justru sering disampaikan, diucapkan, dan telinganya sering mendengar itu. Akhirnya pada satu saat seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal tadi, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkan, kita makan buahnya. Kita jadi memakan buah yang sebetulnya kita tidak inginkan. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat keempat memberitahukan sebuah perumpamaan tentang lidah kita. Dikatakan bahwa di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 4 demikian. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak kemudi. Kalau kita melihat, kenyataan itu betul sekali ya. Walaupun kapal besar sekali, seperti misalnya sekarang ada kapal-kapal yang sangat kapal pesiar yang sangat mewah dan besar, kemudinya kecil. Dengan kemampuan gerak yang besar pun, apapun menghadapi gelombang, dapat dikemudikan dengan kemudi yang kecil, tergantung nakodanya. Nah, kemudi itu digambarkan, diumpamakan seperti lidah kita juga. Lidah kita ini sulit dikendalikan kalau kita tidak hati-hati. Tetapi yang menjadi kabar sukacita adalah
kita bisa sesungguhnya mengendalikan lidah kita sendiri. Apa yang mau kita katakan? Kita harus belajar untuk mengatakan hal-hal yang bisa memberkati hidup kita. Perkatakan, gemakan, ucapkan perkataan-perkataan yang bisa memberkati kita. Sementara kita minggu yang lalu belajar bahwa kita bisa memberkati orang lain, mengatakan God bless you, God love you, sukses usahamu. Tetapi sementara pada diri kita justru mengucapkan hal yang melemahkan apa yang menjadi harapan kita. Dan saudara-saudara, Sivitas Rumah Sakit Baptis Kediri, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ingatlah apa yang kita katakan menentukan arah hidup kita. Seperti kemudi, ya, tentukan arah hidup kita. Kita mau meraih yang baik atau kita mau meraih yang tidak menyukakan hati kita. Semuanya bergantung dari kehidupan kita. Jauhkanlah perkataan-perkataan yang menjauhkan diri Anda untuk meraih pengharapan-pengharapan baik yang saudara harapkan, rencanakan bahwa dalam tahun ini boleh terjadi. Saudara sedang mengharapkan mungkin kesehatan saudara pulih kembali. Saudara mengharapkan keuangan saudara tertata dengan baik. Bahkan mengharapkan bisa membeli sesuatu yang menjadi keperluan hidup. Coba perkatakan hal-hal yang memang mengarah kepada pencapaian harapan-harapan saudara. Itu semua adalah perkataan yang bisa memberkati hidup kita. Tapi sebaliknya ketika kita mengatakan bahwa pengeluarannya tambah besar, pemasukannya semakin kecil, apalagi kita sering tidak menggunakan uang dengan bijaksana, kesehatanku tidak membaik malah memburuk menurut catatan medis, anak-anak kita semakin sulit dikendalikan, lebih suka main HP daripada belajar dan sebagainya. Itu menyimpangkan kita dari harapan yang kita mau raih. Oleh karena itu pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk berhati-hati dengan perkataan kita. Mari kita belajar untuk menggemakan, mengucapkan yang baik, yang memberkati hidup kita, yang sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Allah sehubungan dengan janji-janjinya. Kalau Allah berkata bahwa sekalipun di masa kelaparan, Allah sanggup memuaskan kita, mengenyangkan kita. Kalau Allah berfirman bahwa Allah adalah Allah yang baik, Allah yang akan memenuhi segala keperluan hidup kita, mari kita ucapkan perkataan-perkataan itu dengan sebuah keyakinan bahwa ini firman Tuhan. Ketika saya mengatakan, saya mengakui, saya menggemakan, saya akan mendapatkan apa yang kita perlukan. Allah berkata, engkau berfirman bahwa apapun yang aku kerjakan akan berhasil. Ketika aku mendengarkan suaramu, aku melakukan dengan setia setiap firman yang kau sampaikan kepadaku, maka segala berkat akan datang kepadaku dan menjadi bagian hidupku. Nah, itulah pernyataan firman Tuhan yang menolong kita untuk membangun kita supaya kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi gentar menghadapi hidup ini. Karena kita berpegang pada pernyataan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berfirman dan yang berjanji akan menggenapinya pula. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tidak mudah. Karena mungkin ada di antara kita yang lebih suka mengucapkan hal-hal yang melemahkan iman, suka mengatakan yang secara tidak sadar sembrono, hal-hal yang negatif terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap keuangannya, bahkan tidak sedikit dan mengucapkan terhadap kesehatannya sendiri. Nah, demikianlah pula saudara-saudara ketika kita memahami apa yang dinyatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-32 yang berkata demikian. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Saya meyakini kalau saudara dan saya memiliki Yesus, sudah menerima Yesus, Allah berfirman bahwa kita pun memiliki segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Kalau segala sesuatu yang datangnya dari Allah, pasti itu bukan perkara yang buruk, pasti perkara yang baik. Karena anaknya sendiri saja sebagai bukti kasihnya yang begitu besar terhadap diri kita sudah diserahkan. Jadi artinya ketika kita melihat kebenaran ini, itu adalah pernyataan-pernyataan Allah yang mau memberikan yang baik terhadap hidup kita.
Jadi roh Allah ditempatkan dalam diri kita untuk memberikan kita kemampuan, kesanggupan, itu kuasa Allah. Sehingga sama seperti Rasul Paulus kita bisa berkata bahwa I can do all things through Christ who strengthen me. Kita dapat melakukan segala sesuatu seperti Kristus yang memberiku kekuatan. Nah, oleh karena itu mari kita menatap kehidupan ini, ya. Yang Anda dan saya harus katakan adalah kita mengatakan apa yang menjadi harapan kita. Karena lidah inilah yang akan mengemudikan hidup kita. Kemana kita mau pergi, kemana kita mau raih. Mari kita katakan kemenangan iman kita. Bahwa aku sembuh, bahwa oleh bila-bila Yesus aku sudah sembuh, aku sehat, bahkan Allah memulihkan kesehatanku. Semakin hari semakin pulih, bahkan pemulihan yang dikerjakan Allah 2 kali lipat lebih baik daripada sebelum aku sakit. Misalnya bicara soal keuangan, kalau aku sudah memberikan kepada Allah, ketika aku sudah menabur, pasti Allah pun juga akan memberkati aku juga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengatakan berkat untuk hidup kita. Dan jangan lagi kita mau terjebak dengan mengatakan kegagalan, kesulitan, kesusahan hidup, kemerosotan terhadap apapun dalam hidup saudara dan saya. Alkitab mengisahkan tentang seorang yang bernama Yeremia. Ketika Yeremia dipanggil Tuhan, Yeremia diberitahu bahwa Yeremia, aku sudah membentuk kamu sejak dalam kandungan ibuku. Aku mau memakai kamu untuk menjadi penyambung lidah. Yeremia menolak. Yeremia berkata, aku masih muda, aku tidak pandai berbicara. Segera Allah menghentikan ucapan Yeremia. Dan Allah mengaruniakan menjamah mulut Yeremia. Kamu aku utus pergi ke bangsa-bangsa. Aku memberikan firman-Mu ke dalam mulutmu. Dan saudara-saudaraku, itulah yang Allah mau dalam hidup kita ini. Jangan kita mencari alasan. Ya, apapun kita mengatakan yang buruk terhadap hidup kita sendiri. Di dalam kitab Yoel dikatakan sebuah pernyataan. Memang ini dikatakan dalam kitab King James berkata demikian. Let the weak say I am strong. Ini adalah sebuah pernyataan yang mengatakan kisah yang seringkali dilakukan. Let the weak say I am strong. Ya. Mari, Allah sudah mengajari kita jangan berkata kelemahan. Mari kita bicara tentang kekuatan. Jangan bicara tentang kegagalan. Mari kita belajar berbicara tentang keberhasilan. Artinya sama dengan yang Allah sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang mau kita raih? Buah apa yang mau kita terima? Gemakanlah yang baik, gemakanlah yang memberkati hidup saudara dan saya. Nah, karena itu saudara-saudara mengakhiri ini, saya mengajak kita sama-sama. Mari, ingatlah. Yang pertama bahwa Allah memberi kita peluang terbuka untuk berharap. Pengharapan kita dikatakan Allah siap memberikan pengharapannya berlimpah-limpah. Allah mau kita diberkati, Allah mau kita sehat, Allah mau kita terpenuhi segala keperluan hidup kita. Oleh karena itu, mengakhiri renungan ini, mari kita ucapkan perkataan-perkataan yang memberkati kita. Bahwa sesungguhnya kalau saudara sakit, sesungguhnya oleh bila-bila Yesus, aku sudah sehat. Sesungguhnya aku tahu Bapakku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya aku tahu bahwa apapun yang aku kerjakan akan berhasil dan mendatangkan keuntungan. Oleh karena aku suka merenungkan firman Tuhan, aku tidak lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Siang malam aku renungkan, aku akan berhasil. Nah, kalau kita melakukan itu, saudara-saudaraku, saya dengan yakin, dengan penuh iman, saya percaya, saya tahu saudara-saudara akan mengalami kehidupan yang semakin baik dan semakin baik. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ingatlah bahwa ketika Allah sudah berfirman, Dia berkuasa untuk menggenapi firman-Nya. Ketika kita mempraktekkan apa yang difirmankannya, maka kita menuai apa yang kita percaya itu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari raih harapan kita dengan perkataan kita. Gembakkan kemenangan hidup kita. Gembakkan perkataan iman ini.
Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Kita berdoa. Bapak, berkati perjalanan iman firman Tuhan ini, supaya setiap kami yang berkesempatan dengar boleh diberkati oleh kebenaran ini, menatap tahun yang masih belum jelas kapan berakhirnya pandemi ini. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang tetap pegang kendali. Firman-Mu tidak pernah gagal ketika kami percayai. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat baptis, tetap jalani hidup sehat. Jangan lupa pakailah masker, seringlah cuci tangan, hindarilah kerumunan, jaga jarak dimanapun Anda berada, dan tetaplah berdoa, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus.